duha pada anak itu hanya dilihat dari peningkatannya dari sebulan sekali menjadi seminggu sekali itu aja. Ada yang lainnya juga, Pak? Apa teori siapa yang saudara pakai dari habituasi itu? Dari Profesor Dr. Zaki Derajat dalam bukunya Ilmu Jiwa Agama, Pak. Loh, coba juga tuh jangan kayak gitu, Ge. Teori pembiasaan itu dalam bahasa baratnya ada habituasi. Iya, Pak. Kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bukan hanya milik Zaki Derajat. Jadi bagaimana teori lain? Ya, satu. Yang Iya, Pak. kedua, saudara melakukan penelitian di masa pandemi ini gimana ceritanya? Sekolahnya itu tetap dilaksanakan 3 hari, Pak. Di hari Nggak mungkin kayak gitu. Saya orang Pringsewu, nggak ada yang sekolah kok. Udah pakai daring semua. Kepada Ibu Hermin Kusumiati selaku kepala sekolah masuk 3 hari sampai jam 10, Pak. Lalu istirahat. Nggak ada yang masuk. Orang Pringsewu itu termasuk daerah merah kok. Tapi nantilah, cobalah nanti ya. Iya, Pak. Baik, dipersilakan pada Bapak Dr. Andas Haji Mukti SY MAG untuk mengambil waktu maksimal 25 menit dari sekarang. Untuk itu dipersilakan. Halo Pak Mukti. Assalamualaikum. Pak Mukti, suara mikrofonnya. Itu suaranya dibuka Pak Mukti ya supaya jangan tuli. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Ketua Sidang Munakasah yang memberikan waktu kepada saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara Farhan. Muhammad Farhan. Pak. Dan terima kasih kepada tim yang hadir. Farhan, dibaca judulnya. Judulnya Usaha Meningkatkan Kemampuan Ibadah Salat Duha Anak Menggunakan Metode Pembiasaan di SD Negeri 2 Yogyakarta, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Pak. Ya, itu ya. Sekarang kamu ini kan usaha meningkatkan. Yang ditingkat itu kemampuan. Apa standarnya kalau udah mampu itu? Apa standarnya? Standarnya ini berdasarkan wawancara dari Bapak Guru Pendidikan Agama Islam di kelas 5 di SD Negeri 2 Yogyakarta, yaitu berdasarkan hasil penelitian yaitu bahwa guru PAI di kelas 5 mengawasi anak didik secara ketat. Peserta didik melaksanakan sholat doa berjamaah diawasi, Pak. Serta berdasarkan hasil penelitian juga menggunakan metode wawancara tersebut dapat disimpulkan data-datanya, yaitu peserta didik senantiasa melaksanakan sholat duha tiap 1 pekan sekali. Kemudian dengan adanya praktek anak didik kelas 5 dapat memahami praktek sholat duha dan materi mudah dipahami peserta didik dikarenakan peserta didik tersebut sudah terbiasa tiap hari Selasa melaksanakan sholat duha berjamaah, Pak. Tiap 1 pekan sekali yang dibimbing oleh Guru Pendidikan Agama Islam. Sekarang gini loh, secara teori itu kata-kata ketua itu tadi ya. Secara teori itu standar kemampuan itu apa? Nah, kamu ini kan mau meningkatkan kemampuan. Kalau tadi dia nggak bisa duduk, sekarang udah bisa berdiri. Kalau tadi nggak bisa nganukan jari, sekarang udah memekarkan jari, itu meningkat namanya. Nah, jadi kemampuannya itu apa teorinya? Standarnya apa yang dikatakan kemampuan ibadah sholat itu? Orang yang dikatakan sudah mampu ibadah sholat itu apa kriterianya? Bukan hasil bertanya dari lapangan begitu, teorinya loh. Jadi orang yang dikatakan mampu itu 1, sudah begini, 2, sudah hafal bacaan, 3, tertib gerakannya, 5, begitu loh maksudnya. Iya, Pak. Nah, itulah yang kamu akan buktikan di sekolah itu gitu. Tapi ini sholat duha. Sekarang ini sholat duha apa sholat zuhur?
Salat duha, Pak. Masalahnya di dalam uraian kamu di dalam skripsi itu malah sholat jamaah zuhur, bukan sholat Mohon maaf, duha. mohon maaf, Pak. Ada uraian di dalam kamu itu menyebutkan bahwanya sholat ini sholat zuhur, bukan sholat duha. Ya mohon maaf, Pak. Kenapa? Di skripsi saya itu yang salat zuhur itu memang sudah diaplikasikan oleh guru pendidikan agama Islam di SD Iya, Negeri 2 Yogyakarta, Pak. kamu ini mau meneliti kemampuan ibadah sholat duha. Tapi uraian Iya, kamu Pak. di dalam itu kok sholat zuhur gitu loh. Apa ini enggak lupa menghapus begitu loh. Nah, kemudian ada pernyataan kamu di sana sudah dilakukan sholat duha. Tapi gurunya tidak melakukan jemaah sholat duha. Apakah sholat duha itu harus berjamaah? Itu bimbingan dari guru pendidikan agama Islam. Mohon maaf ya, Pak. Iya. Itu kan kamu ada pernyataannya di skripsi kamu itu. Bahwasanya sholat duha itu belum dilakukan berjamaah. Tapi guru sudah melakukan. Ya gimana itu recok jadinya. Nah itu nanti diperbaiki kalimat-kalimat itu. Nah Ya, kemudian Pak. Terima kasih, Pak. pembiasaan. Metode pembiasaan ini apa? Ini metode teori di kelas apa teori di lapangan? Teori Pembiasaan di sini maksudnya. Hah? Izin menjawab, Pak. Ya. Dalam ini teori praktek ibadah sholat, Pak. Teori praktek lapangan. Jadi berarti pembiasaan dia ini metode dalam praktek kan? Tapi Iya, kamu Pak, nggak praktek. jelaskan di dalamnya metode pembiasaan ini berkaitan dengan praktek ibadah, gitu loh maksudnya. Nah, Iya, Pak. jadi Terima kasih, sekarang apa permasalahannya yang kamu akan teliti ini apa gitu loh. Karena standar kemampuan itu nggak tercantum di dalamnya. Nah, kemudian lagi pembiasaan itu tadi, itu apa dilakukan di laboratorium, apa praktek di luar, apa di kelas, gitu. Nah, itu nanti dilihat itu. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Ya, gimana? Iya, sudah karena ada, ini sholat duha. Malah yang kamu masukkan di dalam itu daftar-daftar nilai untuk apa itu? Itu gitu ya nanti ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya kamu ini kan bukan meningkatkan nilai loh, tapi meningkatkan kemampuan. Kemampuan kamu itu mau ditingkatkan. Tadi kamu ngomongnya nggak lancar, mau dilancarkan. Gimana caranya gitu loh. Baik, Pak. Kan kemampuan bukan nilai yang tingkatkan itu, kemampuan. Kemampuan itu berkaitan dengan apa? Dengan daya gerak, dengan daya pikir, apa bagaimana gitu lah ya. Jadi gitu iya, penelitian kamu ini ya. Nah kemudian sekarang moto, baca moto kamu itu. Iya, Pak. Motonya dibaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Coba diulangi lagi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, yang benar lah kalau membaca itu ya. Yang benar kalau membaca latihan mengguru. Itu kamu ambil dari mana? Dari buku Departemen Agama RI, Pak. Iya, ini surat apa tulisan Arab apa hadis? Ini surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat. Nah, makanya di ujung ayat itu kamu tulis nama suratnya yang berbahasa Arab. Itu kan nggak ada tuh. Al-Quran itu terdiri dari surat-surat dan ayat. Nah, ini kamu ambil dari surat apa? Tulis di ujungnya itu suratnya yang berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Itu ya? Surat, izin bertanya, Pak. Ya. Surat maksudnya tulisan suratnya yang tulisan bahasa Arab gitu ya, Pak? Tulisan Arab ya, Pak? Iyalah. Kan ini kamu ambil surat dari mana nih? Dari surat apa? Az-Zariyat, Pak. Lah ya mana tulisan Az-Zariyat di ujungnya? Nggak ada kan?
Bisa jadi, Iya, Pak. bisa jadi ini bukan dari Azriyat. Iya, Pak. Lengkapi nanti yang Arab-Arab ya. Baik, Ada. Nah, sekarang kata pengantar kamu. Kata pengantarnya dilihat ya. Iya, Yang Pak. masih ada kata bapak dan ibu itu dibuang, kata bapak dan ibunya. Tulis langsung namanya atau jabatannya. Itu ya. Iya, Pak. Ya, Pak dan kemudian Ibu lagi dibuang ini. berarti. Kemudian ini. Kenapa kamu tidak menggunakan penjelasan judul dan alasan memilih judul pada bab 1? Dikarenakan saya menggunakan panduan yang 2020, Pak, yang terbaru, Pak. Pada umumnya tetap ada penjelasan judul sama alasan milih judul itu di bab 1 itu. Kalau dia nggak gitu, berarti format kamu format proposal ini, bukan format skripsi. Berarti harus di Jadi ada. Lah ya ada lah. harus ada, ya, Ada Pak. penegasan judul. Maka istilah judul kamu ini belum diterangkan. Apa maksudnya meningkat, apa maksudnya mampu, apa maksudnya slow down, kan begitu. Belum kelihatan arahnya. Jadi nanti kok apa nggak ada penegasan judulnya. Dalam bab 1 itu A, penegasan judul, B, alasan memilih judul, C, baru latar belakang dan seterusnya. Itu format skripsi namanya. Kalau kamu ini format proposal. Nah, itu ya. Terima kasih, Pak. Ya, kemudian lagi, nggak usah terima kasih dulu, dengerin dulu aja. Iya, Pak. Kemudian lagi gini, tabel 1 itu untuk apa itu? Tabel 1 itu, isinya itu untuk apa itu? Untuk bukti observasi dari guru pendidikan agama Islam. Ya apa itu bunyinya itu kayaknya nggak menunjang itu. Bukan itu ya. Yang kamu observasi awal itu semestinya seperti apa kemampuan anak ibadah sholat itu, lalu bagaimana selama ini yang dilakukan guru gitu loh. Bukan kayak gitu. Jadi tabel 1 itu buang aja itu. Kemudian Ya, halaman 6. apa saja? Bapak. Halaman 6, di halaman 6 itu. Lihat halaman 6. Di halaman 6 itu kamu menyatakan hasil wawancara dan hasil observasi. Mana hasilnya kok nggak ditulis? Ini kan ketika prasurvei ini. Iya, Pak. Ketika prasurvei. Iya, mana? Kok nggak ada? Hasil wawancara, hasil observasi. Ketika prasurvei nggak ada ditulis. Ini kan Nah, hasilnya kemudian dihapus, lagi. Tabel 2. Tabel 2 itu untuk apa juga itu? Untuk apa tabel 2 itu? Kok kamu mencantumkan pengembangan masa udah BB, MB gitu kayak begitu itu untuk apa? Padahal judul kamu itu enggak menyinggung-nyinggung ngembang loh, meningkatkan kemampuan. Itu untuk apa itu? Kok ada BB, ada MB, ada apa-apa lagi itu kan kayak kayak di anunya PAUD itu yang tingkat motorik kemampuan begini kan gitu ya. Jadi itu dibuang aja itu nggak dominan gitu. Nah, kemudian lagi halaman 13. Nah ini sekarang begini loh, kamu ini tentang metode penelitiannya ini kayaknya nggak lumrah loh dipakai gitu, nggak lumrah gitu. Lihatlah yang panduan gitu loh, karena kamu di sini nih ada menggunakan desain, ada yang menggunakan apa-apalah ya, partisipan. Macam-macam loh, nggak ini gitu, nggak sistematis gitu. Jadi lihatlah buku panduan yang benar gitu ya. Nah, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Di halaman 13 itu kamu nulis desain penelitian ini. Untuk apa desainnya? Mestinya penelitian itu kamu jenis penelitian. Kamu cerita apa jenis penelitian kamu ini. Kualitatif, deskriptif, lapangan gitu loh. Yang halaman 14 itu buang aja itu untuk apa itu? Nah, halaman 15 itu partisipan dan penelitian itu. Istilah kita itu bukan partisipan dan penelitian loh. Ini sumber data begitu. Punya kamu ini aneh-aneh ini istilahnya gitu, istilah-istilahnya. Maka menurut saya yang metodologi penelitian kamu itu rombak gitu, rombak semua itu. Lihat buku panduan. Kan biasanya metode penelitian itu A, penjelasan menegaskan
apa jenis penelitian kamu. Setelah itu B, sumber datanya siapa. Ada primer, ada sekunder. Yang primer siapa, yang sekunder siapa. Lalu nomor 3-nya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data gitu. Bukan prosedur pengumpulan data. Metode pengumpulan data, observasi, dokumentasi, wawancara. Lalu metode analisa data gitu. Itu yang ini yang umum dipakai di kita itu. Punya kamu ini aneh-aneh gitu. Mengikuti siapa gitu. Mengikuti buku di Profesor Dr. Sugiono, Pak. Lah, kita kan punya panduan sendiri yang bisa yang gampang dipahami gitu. Jadi jangan aneh-aneh. Ya, baik, Pak. Itu nanti dipegang Siap, Pak. semua tuh. Ya, Kemudian terima kasih, di Pak. halaman 52 itu. Kayak Halaman gini, 52. ya. Kalau nggak dibuka kan harusnya Pak. Tabel 2 itu. Apa gunanya itu kaitannya dengan apa dengan judul kamu itu? Isi tabel 2 halaman 52 itu. Apa kaitannya dengan judul kamu itu? Kayaknya nggak ada lah kaitannya. Melihat umurnya, Pak, umur siapa? tahap peningkatan ibadah masa anak-anak, Pak. Oh, emang Itu kan ibadah itu dilihat umur meningkat atau tidaknya? Bukan umur. Itu nggak ada gunanya itu loh. Buang aja kalau menurut saya. Halaman 61 tuh. Jumlah guru dan peserta didik itu juga untuk apa gitu. Banyak betul dilampir-lampirkan itu. Jumlah guru dan peserta didik. Itu untuk apa gitu. Apa kaitan dengan penelitian? Penelitian kamu ini kemampuan. Meningkatkan kemampuan ibadah sholat gitu loh. Terus duha anak. Gitu yang ada. Kayak gini ini kurang. Ya perlu nggak perlu itu. Memenuhi aja gitu. Halaman 65 tuh. Poin B, poin C, poin D, poin E itu untuk apa itu? Halaman 65, lihat halaman 65. Yang poin B, poin C, poin D, poin E, poin F itu untuk apa gitu lah. Nggak ada kaitannya sama penelitian kamu. Nah, jadi itu nanti dipertimbangkan. Kemudian halaman 62 sampai 71 itu juga untuk apa gitu isinya itu. Kamu masukkan itu. Dari halaman 62 sampai halaman 71 itu. Untuk apa kita memasukkan jumlah kursi yang rusak, jumlah ini. Itu nggak perlu itu. Malah intinya kamu tuh nggak ada tentang proses pelaksanaan sholat duhanya itu malah nggak ada. Nah, gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Sekarang halaman 80. Halaman 80 itu. Tabel 4 itu. Nilai praktek pengamalan ibadah. Kok nilai praktek pengamalan ibadah? Mestinya nilai praktek apa sholat duha itu gitu loh. Kan praktek sholat duha itu halaman 80. Oh, iya, nah itu kan nilai praktek pengamalan ibadah. Mestinya nilai praktek sholat duha ini oleh gurunya, oh ini udah meningkat, oh ini udah mampu, oh ini kurang mampu. Ini kan begitu maksudnya. Kok itu ya dimaksudkan? Nah, berarti nilai praktek ini ya, izin bertanya. Ya kamu ini mencantumkan nilai praktek pengamalan ibadah gitu loh. Sedangkan kamu itu kan khusus sholat duha, walaupun ibadah tuh sholat duha itu memang ibadah. Tapi kan sudah khusus ke sholat duha. Mestinya kemampuan anak sholat duha itu kayak mana? Tadinya masih sembarangan, sekarang sudah teratur. Itu meningkat namanya prosesnya oleh gurunya. Tuh ya. Nah sekarang kesimpulannya. Kesimpulan kamu ini disederhanakan. Yang namanya kesimpulan itu dikit. Kalau ini mah uraian namanya. Kesimpulan itu disederhanakan. Masa kayak uraian panjang lebar gitu. Makanya uraian kamu ini yang banyak itu di bab 3, di bab 4 itu analisa, hasil wawancara, hasil observasi, hasil wawancara, hasil observasi. Itu yang paling banyak. Karena kamu lapangan. Ya bukan begini ya. Perbaiki itu. Nah, kemudian lagi di daftar pustaka. Daftar pustaka itu kalau ada pengarangnya 2 yang sama. Pengarang 2 yang sama, bagaimana ngetikkannya?
Mengetikkannya bagaimana? Dua pengarang yang sama, bagaimana mengetikkannya? Alhamdulillah kalau di sini pengarangnya satu semua, Pak. Ah, kamu lihat itu ada Segiah Derajat, ada Sugiono itu. Ngawur aja kamu ini. Dilihatlah daftar pustaka itu. Ada derajat-derajat itu berapa kali kamu tulis. Sugiono itu berderet itu. Izin Pak, mohon maaf Pak. Ini Zaki Derajat 2 kali karena judul bukunya beda, Pak. Lah ya, itulah maksud saya. Dua pengarang, judulnya, bagaimana ngetiknya, ada ilmunya loh, bukan ditulis ulang. Kalau yang pertama ditulis lengkap, yang kedua garis aja gitu. Justru itu yang dua pengarang yang sama itu. Dia dua orang yang sama pengarangnya, bukunya beda-beda, kamu ambil gimana ngetikannya, ada ilmunya itu. Sugiono juga ada begitu. Ya, Pak. Itu ya. Terima kasih, Pak. Begitu. Ya. Baik, Pak. Ini kayak sumber data kamu di ini, sumber data kamu di metode penelitian. Untuk apa kok ada person, peles, paper, itu apa gunanya ini? Ya, Pak. Sumber data itu adalah guru, wakil kepala sekolah, begitu loh. Siswa, gitu. Kok sumbernya pesan, peles, paper, ngikuti punya siapa? Maka metode penelitian kamu ini ganti semua ini. Enggak ini gitu. Enggak lumrah gitu di kitanya gitu. Nah, gitu ya. Ya, Pak. Aneh-aneh gitu, aneh-aneh gitu. Enggak terbiasa. Di tempat kita ini kan sudah lama kita penelitian kayak gitu. Nah, jadi gitu. Jadi yang jelasnya tentang penelitian kamu itu yang mampu meningkat apa, dan itu lihat dari kalimatnya itu. Kamu sholat, kadang-kadang ini sholat duha. Lalu yang dimaksud sholat duha berjamaah. Jadi yang mana ini yang mau dianukan, yang mau kamu teliti itu? Yang melakukan sholat duhanya harian, apa melakukan sholat duha harus berjamaah? Itu kerancu uraian kamu di dalam itu. Kemudian malah menyinggung sholat ini sholat zuhur, bukannya mau meneliti sholat duha, tapi malah sholat zuhur. Nah, jadi intinya ini masalahnya betul belum tegas kamu ini dalam penelitian. Maka ininya itu ya ngerangkai aja gitu, nggak mengikat betul ini apa gitu. Jadi diperhatikan semua itu, nanti dilihat per lembar ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya kira itu Pak Ketua dari saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mukti. Ya, terima kasih ya, sama-sama. Ini mau terus ngajar ya. Ini pembahas utama ini, penguji utama maksud saya dari kenapa ini? Ayo mulai. Feedback ini kenapa ini? Feedback suara. Ya, saya ulangi bahwa ini ada feedback ini kenapa ini suaranya? Coba Pak Mukti itu dimatiin dulu. Ya. Matikan dulu. Ya. Pak Mukti mikrofonnya mau dimatikan dulu. Yo. Ya. Jadi kembali ke pokok persoalan. Farhan. Ya, Pak. Ya, memang ini belum ada saudara katakan variabelnya yang mana ini? Variabel penelitian saudara ini mana? Kemampuan ibadah sholat, Pak. Nah, itu. Kemampuan Ya, Pak. ibadah sholat duha apa kemampuan ibadah sholat? Kemampuan ibadah sholat duha, Pak. Nah, itu cari dulu teorinya. Teorinya ada, variabelnya ada, kemudian dibentuk pertanyaan-pertanyaan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian yang kedua, variabelnya mana lagi? Kemudian yang kedua, variabel metode pembiasaan, Pak. Kok mungkin? Metode bukan mungkin, Pak. Menggunakan, Pak. Iya, terus variabel kedua mana? Metode pembiasaan, Pak. Nah, teori tentang metode pembiasaan. Iya, Pak. Cari dulu, kemudian mana yang saudara gunakan, dibuat variabelnya, susun variabelnya.
baru dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi ini kan bullet link-nya dari sana karena saudara tidak memaparkan tentang variabel. Iya, Pak. Variabel penelitian. Jadi tidak ada nilai ibadah, tidak ada. Benar tadi kemampuan melaksanakan ibadah sholat duha. Iya, Pak. Ya. Jadi kemampuan itu cari dulu teorinya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau ini kan udah dikulitin benar kamu ini. Ya, metodologinya tidak sesuai dengan panduan. Ya. Baik. Ini ada Pak Dr. Andas Haji Alinis dan Ibu Budi siapa? Ibu Era Budianti, Pak. Ibu Era Budianti, dipersilakan masing-masing 15 menit untuk itu dipersilakan. 15 menit dari sekarang Pak Haji. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Saudara Muhammad Farhan, ya. Iya, Pak. Ini skripsi ini ya masih jauh dari sempurna. Iya, Pak. Kalau lihat halaman memang banyak ini, halamannya 81, tapi banyak hal yang tidak perlu dimasukkan ya, tadi sudah disampaikan itu. Iya, Pak. Jadi yang tidak penting, yang tidak urgen, ya nggak usah dimasukkan. Ya. Jadi Terima kasih, Pak. banyak memberikan masukan ini, bukan menakosa ya kan. Karena sekian banyak ini, banyaknya kekurangan ini, jadi akhirnya ya nggak sabar kita kan, mana nih mau kita tanya karena sudah banyak yang salah ini Farhan ya. Ini kamu ini kering teori, ya nanti kamu lihatlah kering teori. Ya. Ini apa satu pokok bahasa satu ya, umpamanya nih rukun-rukun sholat itu cuma 2 lembar, tapi panjang di daftar isiannya, ya kan? Pembatasan sholat. Jadi yang penting begini, kamu ya tegaskan lagi. Ini kan penelitian ini kan berbicara tentang kemampuan ibadah. Ya, kalau dia usaha meningkatkan kemampuan ibadah, berarti sebelum kamu meneliti, ya kemampuan ibadah santri itu masih rendah. Nah, ini kan nggak ada tercermin di situ, ya kan? Usaha meningkatkan. Kalau dia meningkatkan berarti sebelum kamu meneliti, ya kemampuan ibadah sholat duha itu masih rendah. Nah sekarang kamu ini kan variabel ya kemampuan ibadah ini ya, turunkan dulu ya indikator, ya kan? Parameter kemampuan ibadah itu, ibadah ini ya sholat duha ya, apa? Iya, Pak. Nah, apakah kemampuan pada aspek pengetahuan, pada aspek pengetahuan loh ya. Nah, kamu kan di sini dapat saya lihat lebih banyak daripada aspek pengetahuan yang dibahas. Aspek pengetahuan kan, ada sirik di sinilah ya. Nah, Iya, Pak. gitu ya. Banyak tidak mengena ya kan gitu. Jadi kemampuan itu kamu konkretkan, pastikan dulu konkret gitu loh. Apakah kemampuan ini pengetahuan intelektual, apakah kemampuan psikomotoriknya, gitu loh, ya. Iya, Pak. Ya, itu harus jelas. Artinya begini, harus ada data ini prasope dulu, ya. Apa yang kamu lihat situ, ya apa yang ada di sana. Kemampuan ibadah sholat duha. Nah, makanya pelajari dulu kemampuan itu, ya. Kamu akan melihat kemampuan ketiga-tiganya, karena mengingat bahwa kemampuan pengetahuan tentang ibadah sholat rendah. Dari mana kamu tahu? Mungkin ada nilai ibadah ini ya, ada rapotnya atau nilai ininya, nilai harian mungkin ya dari gurunya mungkin. Apa kamu lihat ini kemampuan psikomotoriknya, atau yang kamu lihat bukan pada aspek kemampuan pengetahuan, bukan pada aspek psikomotorik, tapi aspek, itu tadi ya, pembiasaannya. Yang satu udah pada aspek afektif itu. Jadi tegaskan dulu arah penelitian kamu itu yang nggak jelas di sini.
Kamu ini mau rumah kamu mana sih? Di Tanggamus, Pak. Tanggamus. Arah kamu kalau dari Iya, Kemiling, Pak. mulai dari Kemiling ya? Boleh dari Kemiling, Pak. Nah iya, kamu itu kamu mau ke Tanggamus, tapi kamu arah Kota Bumi. Gitu ya, dari Kota Bumi kamu arah ke apa? Ogan 5, terus nanti di Wayararan kamu masuk ke kiri, nyampe di Prinsewu kan sana. Jadi hal-hal yang tidak penting kamu masukkan di sini. Itu kata ini tadi ya, penguji utama tadi ya, yang Iya, Pak. banyak hal-hal yang tidak urgen kamu masukkan. Jadi ya kamu perbaiki lagi ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya pengen tahu kemampuan ibadah sholat duha ini yang mana. Secara teoritik dulu lah. Ya, harus jelas. Iya, Pak. Makanya Secara teori. harus ada data awal prasurvei itu. Tentang apa? Tentang hal kemampuan. Nah, di sini nggak ada. Kan gitu. Yang jelas begini. Di sana itu kan sudah ada nih sudah melaksanakan nih ibadah sholat duha. Ya kan gitu. Nah, yang kamu lihat ini sekarang apa? Nah, gitu ya. Prasurvei di lapangan itu apa kekurangannya dan aspek apa? Gitu ya. Yang jelas harus jelas, Bang. Ini nggak jelas ini. Ini ya. Ini mau menuju ke mana? Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian ini jangan sembarang ngetik lah ya. Kita tuh punya aturan. Iya, Pak. Kata pengantar alangkah panjangnya ini ya. Innal hamdalillah pana ini nahmaduhu wa nasta'inu. Hurufnya gede ya. Ya cari yang biasa aja lah, puji dan nggak sepakai ini dulu ya. Iya, Pak. Jadi kita perbaiki ya. Berarti kata pengantar yang bahasa Arab dihilangin ya, Pak? Ya itu nantilah kamu lihat pikir sendiri ya. Ini daftar isi kajian teori ini yang nggak penting kamu masukkan. Apa hubungannya syirik besar, syirik kecil? Kan gitu. Kecuali kalau kamu kemampuan yang kamu maksud sini adalah pengampuan pada aspek apa? Pengetahuan. Salah duha, Pak. Pengetahuan. Saya rasa bukan harus ilmu pengetahuan, karena kamu ini ada metode pembiasaan. Jadi Iya, Pak. aspek intelektual atau pengetahuan. Baik terakhir, tapi jujur jawabannya ya. Iya, Pak. Oke, jujur. Kamu ini tiap hari sholat duha nggak? Jujur. Nggak tiap hari, Pak. Nggak tiap hari, Pak. Jujur. Berapa kali? Paling maksimal seminggu itu 3 kali, Pak. 3 kali seminggu. Iya kan? Itu kadang-kadang, Pak. Iya, Pak. Kadang-kadang, Pak. Jujur. Jangan-jangan nggak tahu rakaatnya berapa itu Pak Haji. Rakaatnya berapa? 3 atau 4? 3, Pak. 3, Pak. 3 rakaatnya. 3 rakaatnya. 3. 2, Pak. Nah, 2. Aduh. Gak malu sama ini Farhan. yang di sana. Maksudnya rakaatnya, Pak. Itu namanya penelitian kamu ini dalam ayat Al-Quran. Kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Malu dong, kamu neliti anak-anak ya kan tentang ibadah sholat duha, kamu sendiri nggak melaksanakan, apa nggak malu kamu? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Kan, mohon maaf kepada saya, kepada ini nih anak-anak sana, kamu teliti anak sana, kamu nggak pernah mungkin. Buktinya sholat, Pak Haji, sholat duha. Bimbingnya kena itu. Hah? Bimbingnya kena. Nggak ada urusan itu. Maluin pembimbing ya. Terutama maluin pembimbing siapa pembimbing duanya nih. Bu Era kan. Nah, kalau dengan ACC karena dia ya Allah malu ya. Kamu remak dua antaku 5 la taf'alun. Ya, kamu bisanya ngomong tapi kamu sendiri nggak berbuat. Gitu. Masa sholat 2-3 rakaat? Nggak tahu tuh. Bukan 3 rakaat, Pak. Maksudnya 1 minggu itu 3 kali, Pak. Salat duhanya, Pak. Oh, bukan 3 rakaat sholat duha. Bukan, Pak. Saya rakaatnya 2 kali. Kan di bab kajian teori udah ada, Pak. Ya, betul lah ya. Mungkin kalau ya, ini masih judul mau ini seminar, saya suruh ganti. Karena kamu nggak sholat aja ini kok. Ya, sok aja. Oh. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, masih enak kami di mata Allah nggak dimarahin.
kita kan nggak mau neliti tentang sholat duha, kita juga nggak ini, sholat kita, tapi nggak terlalu kenceng amat. Malulah neliti kita ini untuk apa tentang sholat duha. Kamu berani banget ini. Baik Pak Haji, Pak Ketua, Pak Prof, saya cukup sekian. Ya, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini memperkuat dari apa yang disampaikan oleh penguji utama tadi ya, bahwa ini harus disesuaikan banyak kali ya, terutama Ya, Pak. saudara harus gali dulu tentang variabelnya, pengertiannya, definisinya, indikatornya. Kemudian cari data lapangan tentang variabel itu. Kemudian yang kedua, variabel kedua tentang kebiasaan. Ya, kebiasaan itu juga dicari teorinya. Bagaimana baiknya? Ya, menurut teori dan Teorinya, bagaimana lapangannya. Siap, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ini ada Ibu Era Budiarti, MPD, diberi waktu maksimal 10 menit. Untuk itu dipersilakan. Baik, Prof. Terima kasih sebelumnya. Salam Ya. takzim dari saya, Prof. Kemudian Bapak Mukti, kemudian Bapak Halinis, guru-guru saya, Masya Allah. Sebelumnya selamat kepada Farhan, perjuangannya luar biasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farhan, saya meluruskan saja. Ya, Bu. Judulnya apa? Usaha meningkatkan kemampuan ibadah sholat duha. Benar tidak? Usaha meningkatkan kemampuan ibadah sholat duha anak menggunakan metode pembiasaan. Anak menggunakan metode pembiasaan anak, ya kan? Usaha meningkatkan kemampuan ibadah sholat duha anak menggunakan metode pembiasaan di mana? Nah, SD negeri, Bu. Iya, kemarin kan kita sudah diskusi bahwa yang cari dulu teorinya apa nih, usaha. Berarti kan usahanya apa saja yang bisa meningkatkan kemampuan ibadah sholat duha anak. Kemarin sudah ketemu. Ya enggak? Ya, nah, iya itu yang ditampilkan harusnya. Iya, kemarin kan saya pesan seperti itu. Nanti kamu cari indikatornya. Usaha meningkatkannya ada berapa? Ada 3. Dari situ yang kamu olah. Variabel pertama, kemudian variabel keduanya apa? Ya itu yang tidak kamu tampilkan. Seperti itu. Ya. Kemudian, untuk kata pengantar memang terlalu banyak. Jadi masukan-masukan dari ketua, kemudian pembimbing 1, dan pembahas utama itu tolong diperhatikan. Yang tidak perlu dibuang saja. Ya, kata pengantar itu Bapak Ibu jangan digunakan. Kemudian moto tadi tambahkan footnote. Ada footnote atau tidak? Ya, tambahkan moto sudah ada, Bu. Ya, Bu. Ya, ya, apa yang diminta tadi pembahas utama tambahkan semua, diperhatikan. Kemudian daftar pustaka juga diperhatikan. Ya. Sumber penelitian. Sumber penelitiannya kamu siapa? Guru Pendidikan Agama Islam, siswa-siswi kelas 5 SD, Bu. Di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Perhatikan kembali kepada usaha meningkatkan kemampuan ibadah sholat duha anak. Nah, sholat duha anak kan, berarti yang diteliti anaknya juga, bukan hanya gurunya, seperti itu. Iya, Bu. Ya, Farhan ya. Nah, jadi kembalikan lagi itu teori. Memang tadi tidak ada teorinya kamu di slide PPT-nya. Usahanya tadi, usaha meningkatkan. Ada kan kemarin? Sudah ketemu? Ada 3, Bu. Iya, kamu olah. Kamu olah. Iya, Bu. Iya, itu yang masuk dari Pak Mukti, kemudian Prof. Hairul, dan Bapak Ali nih. Seperti itu. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Dan yang lain-lain bisa nanti insya Allah kita bimbingan di luar saja. Saya rasa cukup, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini melengkapi apa yang sudah saudara diskusikan, baik pembahas utama, maupun pembimbing
penguji pendamping 1, ya, sehingga Ya, Pak. selesai dari kulit ke kulit itu ya. Tapi saya sebagai ketua menyarankan kepada saudara, coba baca di Google Scholar saya, itu tentang teori habituasi itu. Habituasi, Pak. Iya, teori Ya, habituasi, siapa? teori pembiasaan itu di Google saya ada. Itu buku dari Bapak ya, Pak? Di makalah saya itu di Google. Oh, di Google iya, Pak. Kemudian karena kaitannya dengan jurnal, ini jurnal fakultas sudah masuk belum? Jurnal Tadris sudah ada, Pak. Tulisan siapa? Tulisan Bapak Agus Faisal Asyah. Ya. Kemudian jurnal Tazkiyah? Tazkiyah sudah ada, Pak. Ya, tulisan siapa? Tulisan Bapak Hanif Cahyo Adi Kustoro, Pak. Ya coba yang kaitannya dengan variabel ya. Kaitannya dengan variabel. Ya. Itu harus disesuaikan. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu dari pondok mana? Pondok Tanggamus, Pak. Dari Pondok Tanggamus ya, bisa ngaji berarti. Bisa, Pak. Iya, udah nggak usah dites ya. Iya, Pak. Kamu pakai dasi nggak ini? Gimana, Pak? Pakai dasi nggak? Pakai, Pak. Oh ya udah. Ya, Iya, Pak. baik. Waktu kita skor beberapa saat untuk menentukan hasil, dan kepada saudara Muhammad Farhan dipersilakan keluar dulu sementara dan skorsing. Apa tuh? Udah keluar? Udah keluar? Dulu ya, Farhan. Udah keluar Farhan? Udah, Prof. Ya. Si Era dari saya 75. Loh. Ya. Ada Prof. 75 Bu Era berapa Bu Era, Pak Alinis? Silakan Bu Era. Pak Alinis berapa Pak? Saya sama sama Prof 75. Oh, Bu Era? Bu Era berapa mikrofonnya Bu Era? 80. Era 80 deh. Ya, ya Bu, lagi Era hitung semua totalnya. Tidur. Dia belum makan. Dia belum makan. Prof Hairul sudah saya kirim lewat WA. Ya, ya. Bu Prof, dah. Ya. Bisa. Farhan tadi kan ambil Farhan tadi.
pakai headset. Baik, Muhammad Farhan sudah masuk? Sudah, Prof. Ya. Baik, skorsing, Munakasa saya cabut. Setelah tim melakukan sidang, terutama melihat pemenuhan persyaratan formal Munakasa, dan yang kedua adalah Munakasa kita pada siang hari ini atau siang menjelang sore hari ini. Maka tim melihat aspek penguasaan materi, ternyata menurut pandangan kami si Pak Muhammad Farhan kurang menguasai materi yang saudara sajikan, apalagi metode yang saudara pergunakan perlu mendapatkan penyempurnaan, relevansi keduanya dengan demikian kurang memuaskan. Dan oleh karena itu, namun demikian, tim sepakat dan berketetapan bahwa saudara Muhammad Farhan dinyatakan lulus. Ya, dengan catatan bahwa saudara harus memperbaiki secara total dengan konsultasi kepada pembimbing saudara. Ya, baik pembimbing penguji pendamping 1 maupun penguji pendamping 2 dan juga penguji utama. Selain dari itu, saya sebagai ketua sidang mewakili pimpinan fakultas juga mengucapkan selamat kepada saudara untuk disampaikan kepada kedua orang tua saudara. Orang tuanya masih hidup? Alhamdulillah masih, Pak. Ya, yang pertama mendengar suara atau kabar gembira ini adalah kedua orang tua saudara. Maka yang pantas pertama kali menerima kabar ini adalah orang tua saudara. Dan baru pacar saudara kalau punya. Udah punya pacar belum? Tidak punya, Pak. Belum ya? Belum. Dan saudara harus memanfaatkan waktu perbaikan, karena waktu perbaikan relatif singkat, yaitu 14 hari, 2 minggu dari sekarang. Dan perbaikan itu segera dilakukan. Karena apabila terlewati, maka saudara akan kembali diuji kembali atau ujian ulang. Iya, Pak. Saya sebagai ketua sidang pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi tim yang sudah mengantarkan saudara Farhan ini menjadi sarjana di siang menjelang sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kontribusinya, dan mari kita akhiri munakasah ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tim. Yo. Makasih. Yo, Ya. semuanya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih, Prof. Bapak Ibu. Yo. Terima kasih, Pak. Boleh, Bu? Mana dia mau ambil pengesahan, kapan dimasukin ya? Beliaunya kan sibuk, nggak bisa, karena kan mengakreditasi. Mau coba akreditasi kita aja belum maunya besok. Terakhir beliau kemarin tanda tangan yang hari Kamis. Mana tadi yang mau daftar? Ini apa? Ini siapa? Ini kan apa? Yang asli.
Persetujuan semua ACC-nya udah juga. Dari burung ngasih ya Kamis ya. Udah semester berapa ini? Tiga. Oh, udah pakai sugar frame. Ini. Yang fotokopi dari semuanya. Asisten apa kerjanya udah semua. Tinggal ya. Ini diinfokan. Udah daftar di Google Drive belum kamu? Udah. Oh kan dimasukin. Ya belum, yang tadi pagi masih Senin depan. Ini mau meditasi beliau tidak melayani. Ya? Ini apa? Mau datang juga? Mau datang mana kota? Siapa namanya? Hah? Iya.
Ya ditunggu aja. Yang ngomong jangan ke saya dong, bapak saya itu. Iya, saya nggak ada urusan kalau ada itu bukan ranah saya. Saya jadi. Iya lah. Oh sebenarnya sudah fix di ininya, timnya, nggak bisa diubah. Kalau bapaknya mau ini kan dia bisa di luar dari situ. Mau diubah kan udah nggak bisa. Sudah ada, tapi memang belum saya keluarkan. Iya. Iya. Farhan udah, ya udah silakan boleh keluar. Udah? Ya nanti kan dikirimin, ditunggu aja. Yang penting nilai udah, nanti revisi selanjutnya acara ditunggu. Ini mau ngapain? Validasi apa? Hah? Iya, kata saya kan ditunggu aja. Iya, semuanya revisi berita acara nanti ditunggu aja. Catatan dari bisnis. Iya, ditunggu aja. Aduh, biasanya nggak bisa melayani lagi ini. Mau ngapain? Udah tahu. Udah tahu apa? Ini. Hah? Ini udah validasi sama saya. Ini, ya ini maksudnya. Ya baru kan? Iya. Tanda tangan. Ini buku apa kan? Buku guys. Baru mau ya? Iya. Tanda tangannya nanti tuh. Iya. Oh, belum selesai tanda tangan. Ini siapa? Ini bahasa apa materi? Bahasa. Daftar penilaian mana? Kisi-kisi instrumen penilaiannya mana? Oh iya. Dua rangkap instrumen penilaiannya. Pak Nasirnya udah. Udah. Ini pun tanda tangan. Pak Nasir. Ini dia tanda tangannya soal PDF kemarin. Ini. Ya nanti. Iya kan ya. Instrumen penilaiannya mana? Dua rangkap. Instrumennya tinggalan besok aja nih. Tunggu instrumennya ya. Ini namanya. Terus saya sebagai ahli. Ini bahasa. Ya, nama kamu nih. Nama apa nih?
Kasihan. Mau sidang di bundanya ada di Dian baru kemana? Bentar lagi.